Coach, untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan tim Coach jelang laga melawan Persik Kediri besok? Yeah, it's a very important match for us. The last match of round 1, and we know that we need to take the 3 points and stay in the top amongst the top teams. And then when the second round starts, we have a full team. We are looking forward to that, to start the second round after we finish the first round now on a positive note. That is 3 points. There's nothing else on our mind. Ya, pertandingan yang sangat penting buat kita karena kita ingin mengakhiri putaran pertama ini dengan kemenangan, dan tentunya dengan kemenangan pula kita bisa menjaga track kita atau persiapan kita menuju ke putaran kedua. Karena setelah di putaran pertama selesai, tentunya kita bisa menatap putaran kedua dengan tetap ada di klasemen yang di atas dan tentunya dengan squad yang lebih lengkap lagi nanti. Oke, baik. Terima kasih Coach Robert atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ahmad Jufrianto. Mas Ahmad Jufrianto, bagaimana persiapan sebagai pemain Mas jelang laga melawan Persik Kediri besok? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Coach, kita pemain berusaha untuk bangkit, menutup seri 3 ini dengan kemenangan. Kita berusaha untuk mendapatkan 3 poin, menjaga jarak dengan pimpinan klasemen, dan berusaha untuk tampil secara konsisten di 90 menit pertandingan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Jufrianto atas jawabannya. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu dari Mas Oris dari MNC. Kekalahan dari Persija, Arema, dan terakhir 0-3 dari Persebaya disorot tajam oleh Bobotoh. Banyak yang menyebut Coach Robert minim taktik, bahkan mulai muncul lagi tagar Rene out. Coach Robert merasa terbebani jelang laga besok dengan situasi ini. Apalagi besok akan menjadi pembuktian untuk membantah disebut minim taktik, Coach. I've said it before, in football, you will lose some matches, but against Persija Arema, we lost 1-0, and we could have got different results there because we had a clear goal before they scored the goal, was not allowed. The other match, we had a clear penalty, we didn't get it. So that can happen in football, but the last match where we really dominated for 60 minutes and should have scored goals, and then our back line, unfortunately, gave away some simple moments, whereas in the 15 previous matches, we had the best defense in the league. So that one we have to look at ourselves, that 16 matches we play the best defensive football in the league, and then we make some errors. And of course, that was the only match that I could say, yeah, that was our own mistake, really, that we let in those goals. But that is also quite normal in a season when you play 16, 17 matches, that you're bound to make certain mistakes. That will always happen in football. Barcelona lose 3-0 against Bayern Munich and is out of the European Cup. That is normal. But we're still in the top. We're still a top team. So I'm not worried the way we play football. What we need to improve, we know. And we work on that. And then, like I said, 3 points now, and then we look forward to the next round. Ya, saya bilang sebelumnya bahwa setiap pertandingan itu tentunya hasil akhirnya bisa berbeda-beda, bisa menang, bisa seri ataupun kalah. Kalau misalnya kita merujuk lagi ke pertandingan yang tadi ditanyakan tadi, apakah kita terbebani atau enggak, akhirnya saya kembali lagi bahwa ketika pertandingan lawan Persib akan lain halnya. Hanya gol yang diciptakan dan disahkan tentunya akan lain. Kemudian ketika lawan Arema, ya terjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita seharusnya mendapatkan penalti, tapi tidak. Dan kita coba melayangkan hal itu ke PT Liga, menanyakan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola kita tanpa diberikan keputusan untuk mendapatkan penalti. Kemudian di pertandingan ketiga melawan Persibaya, saya bilang sebelumnya bahwa kita
belum betul-betul sangat dominan, terutama di 60 menit di babak pertama dan sebelum kita mendapatkan gol dari mereka. Begitu dominannya kita dalam membangun kreativitas menyerang, kemudian bagaimana kita betul-betul defense yang bagus, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memiliki pertahanan yang bagus di liga, tetapi harus mendapatkan hantaman yang keras karena kesalahan secara teknis ya, secara individual seperti itu, sehingga akhirnya apa yang menjadi keinginan kita untuk memenangkan pertandingan menjadi sesuatu yang sepertinya mendapatkan hantaman yang cukup buat pemain bertahan kita, sehingga di sana kita hilang fokus. Melihat dari semua ini, tentunya saya bisa bilang bahwa bisa saja terjadi karena kita 16 pertandingan kemudian error pasti akan terjadi. Seperti halnya kalau misalnya kita lihat bagaimana Barcelona kemudian hilang kesempatan mereka di Liga Champions, kemudian sekarang pergi ke turnamen Eropa setelah beberapa puluh tahun mereka kembali ke sana karena kalah dari Bayern Munchen 3-0. Itu bisa saja terjadi di pertandingan sepak bola. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita masih ada di klasemen atas dan kita ingin mencoba memperbaiki penampilan kita untuk selalu ada di atas. Oke, baik. Terima kasih Coach Robert atas jawabannya. Coach, kita sudah punya pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan media, yaitu dari Mbak Vivi dari Republika. Coach, Persik di bawah Javi Roca berhasil memiliki tren positif dan keluar dari papan bawah. Bagaimana tim mengantisipasi kebangkitan Persik ini karena di saat yang sama Persik juga membutuhkan poin untuk bersaing di papan atas, Coach? Solution because Persik Kediri also now have climb up and good result. Solution. Like we have said many times, in the Indonesian league, no team is really bad. Some teams are really unfortunate, like Persik Raja, not enough experience, but even their attack is good. Kediri also have a good attack, but for many players, maybe also a little bit. In the beginning of the league, it was a new situation. They worked their way up, and every team in the league you must take serious from the beginning, and we need to take Kediri also serious from the beginning. But we know our own strength, and like I said, we have not been outplayed in any match so far. We only made in the last match some real defensive errors for the first time after 16 matches. And we will not repeat that again against Kediri. And then the thing is, of course, like we need to continue our football. We played very strong football against Surabaya for 60 minutes, and we need to continue with it and make sure that we score goals, because that is also, of course, really important. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa di Liga Indonesia ini tidak ada tim yang jelek. Yang ada itu tim yang tidak bisa memanfaatkan momen dan kurang beruntung dalam hal itu. Seperti halnya bukan hanya Persik Kediri tapi Persiraja. Kita tahu bahwa Persiraja juga punya momen untuk bisa memenangkan. Mereka punya penyerang terbaik dengan skor yang cukup bagus misalnya. Seperti itu. Dan Kediri juga sama. Tetapi kita harus belajar seperti halnya kemarin pertandingan lawan Persibaya, kita bisa dominan di 60 menit, tetapi kemudian kita dihantam keras karena kesalahan-kesalahan tertentu misalnya, sehingga menyebabkan tim ini kalah. Dan kita harus belajar, kita harus fokuslah kembali, kemudian kita harus konsisten, bukan hanya dari 60 menit, tapi sejak dari menit pertama sampai menit terakhir, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Dan saya pikir ini normal. Baik, tentunya kita juga punya kekuatan di mana kita juga bisa menampilkan permainan yang terbaik dengan kekuatan tersebut. Dan kita fokus konsisten dengan itu. Oke, baik. Terima kasih Coach Robert atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Jupe dari Arif Rahman. Jupe, Persik punya striker tajam yaitu Eza Jari
yang sekarang sudah mengoleksi kalau tidak salah 11 gol. Bagaimana tanggapannya sebagai back? Apakah ada antisipasi khusus untuk Eza Jari? Lalu sebagai mantan pemain timnas, komentarnya mengenai timnas AFF sekarang dan dukungan buat rekan-rekan di timnas, Mas. Silakan. Ya, untuk striker Persik Kediri Eza Jari, saya rasa kita yang terpenting sekarang fokus terhadap apa yang mesti kita lakukan di pertandingan, karena itu sudah kita lakukan pada saat melawan Persebaya di babak pertama dan saya rasa itu sedikit berhasil, dan sayangnya di babak kedua kita agak sedikit error, tidak fokus dengan apa yang mesti kita lakukan, dan kedepannya siapapun yang bermain kita harus fokus apa yang mesti kita lakukan dengan organisasi apa yang seharusnya kita lakukan, dan konsistensi itu yang menurut saya lebih penting. Jadi siapapun yang bermain, yang penting kita tahu apa yang mesti kita lakukan di pertandingan. Dan untuk pertanyaan kedua untuk timnas, saya rasa kapasitas saya di sini tidak untuk menjawab itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Jupe atas jawabannya. Coach, kita sudah punya pertanyaan terakhir untuk prematch siang hari ini, yaitu dari Mas Jinjin dan Mas Artian. Coach, yang pertama, Coach, beredar kabar di media sosial bahwa pertandingan ini menjadi pertandingan penentuan untuk Wander Luiz. Apakah hal tersebut benar? Lalu, apakah ada target posisi di klasemen pada akhir putaran pertama, Coach? Mengingat Persib masih berpeluang untuk bisa menempati posisi kedua bila menang atas Persik Kediri. This is the last he will last on this first round, unlike for Wander Luiz, because the rumors maybe this is the last chance for him the match. And also when want to know about option claim up Persib to offer to second position in the classroom, because still have option if tomorrow we do. Yeah, we all know that if you play, of course, for Persib, you have responsibility also. Like we saw last season, and I always refer back to that, because when we had a normal preseason, we had a normal season, and we could start in Bandung playing in front of the Boboto full stadion, and our two strikers with a good preparation, they were the top scorers in the league, and we were unbeaten after 3 matches. So that was a different start than this season. Now our strikers did not have the same build-up to the season. I already said that this is a very difficult season for everyone, all the clubs. But the disappointment, of course, for ourselves is that despite we were the best scoring team before, now it's Persebaya, that we didn't have enough goals from our two strikers. That of course we have to overcome, and we will do so as soon as possible when the second round starts. Bahwa siapapun yang ada di tim Persib tentunya harus bisa menampilkan permainannya yang terbaik, karena tanggung jawabnya sangat besar. Dan kita tahu tentunya perbedaan antara kompetisi yang sekarang dengan kompetisi sebelumnya bisa menunjukkan ketika misalnya di tahun sebelumnya, di tahun 2019, ketika 2 striker kita datang, kemudian kita memulai dengan pre-season yang cukup untuk memulai kompetisi, mereka adalah 2 striker yang terbaik, bisa dikatakan seperti itu, karena jumlah mereka memasukkan gol. Dan sekarang kompetisinya semuanya serba dalam arti menyesuaikan karena kondisi COVID. Tentunya kita juga tidak bisa memulai persiapan dengan betul-betul matang, sehingga membuat mereka menjadi harus membiasakan diri latihan di masa kompetisi, misalnya seperti itu. Dan tentunya ini tidak mudah. Sementara tuntutan atau misalnya tanggung jawab dari setiap pemain kemudian untuk menampilkan yang terbaik menjadi sesuatu yang bisa dilihat atau misalnya ditampilkan oleh pemain yang tentunya bisa kita lihat bahwa di klasemen sebelumnya kita bisa memasukkan lebih banyak gol,
sekarang kita sudah tersalib atau misalnya Persibaya lebih banyak mencetak gol dibandingkan dengan kita, dan tentunya ini menjadi sorotan buat pemain-pemain yang ada di depan tentunya. Oke, baik. Mengenai target putaran kedua, Target after first one, Who's asking that? still him, but Well, we have learned enough in the first round, and we will beef up our team. And our target in the next round it is definitely to be the best team in Indonesia when the season is finished. There's no other thinking. ya tentunya kita sudah cukup belajar di putaran pertama ini dengan seri-seri bubble seperti itu, dan kita ingin keluar di putaran pertama ini kemudian menatap putaran kedua dengan sebagai tim yang terbaik di Indonesia. oke, baik. Terima kasih Coach Robert atas jawabannya. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula lah pre-match press conference yang hari ini. Terima kasih Coach Robert, Coach Yaya, dan Mas Ahmad Jufrianto telah hadir pada pre-match hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Pre-match press conference saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk rekan-rekan media, ini untuk linknya akan saya matikan sebentar, untuk nantinya saya hidupkan kembali untuk pre-match press conference Persik pada pukul 13.00. Jadi nanti ini saya matikan terlebih dahulu nanti untuk bisa bergabung kembali. Terima kasih.